Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semuanya. Sebagaimana biasa, kajian subuh online yang diadakan setiap hari Kamis setelah atau ba'da subuh. Hari ini akan terdiri dari beberapa acara. Namun sebelumnya, mari kita mulai kajian ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara pada pagi hari ini adalah yang pertama akan diawali dengan sari tilawah yang akan disampaikan oleh teman kita Mbak Mufidah Elva Windayu. Kepada Mbak Mufidah dipersilahkan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya.
Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Mbak Mufidah. Demikian tadi Quran surat An-Nisa yang dibaca. Selanjutnya Umi kita akan menuju ke inti kajian subuh online kali ini, yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Umi Irena Handono. Namun sebelum itu mohon izin Umi Irena untuk membacakan sedikit biografi Umi. Umi, tidak apa-apa, biar mungkin teman-teman tahu sebenarnya siapa Umi Irena Handono ini. Mohon izinnya. Haja Irena binti Handono dilahirkan di Surabaya tanggal 30 Juli 1954 dengan nama kecil Han Holi, kemudian menjadi Irena Handono. Hidup di lingkungan keluarga yang berada pada taat beragama Katolik di Surabaya, Jawa Timur. Aktivitasnya di gereja mendorongnya terpilih menjadi ketua Legium Maria. Lembaga Katolik lain yang pernah digelutinya adalah Biarawati Seminari Agung, Institut Filsafat Teologi Katolik, dan Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Ketertarikan dan keterlibatannya secara sungguh-sungguh dalam dunia pemikiran, khususnya perbandingan agama, membuatnya mendapatkan cahaya kebenaran Islam. Pada tahun 1983 di Masjid Al-Falah, Surabaya, dan menjadi saksi sejarah di hadapan Kiai Haji Misbah, seorang pahlawan dan ketua MUI Jawa Timur saat itu, dan disaksikan seluruh jamaah, Umi Irena Handono berikrar memasuki agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak saat itu, semua atribut segala sesuatu yang berhubungan dengan agama sebelumnya ditanggalkan dan dihilangkan. Selain itu, Umi Irena Handono ini juga merupakan ketua ini, kepala atau yang mendirikan Irena Center yang bergerak di bidang banyak hal, terutama kaitannya dengan agama Islam. Irena Center ini juga merupakan pembenteng akidah umat, kemudian juga membina mu'alaf. Selain itu juga Hajah Irena sangat banyak aktivitasnya. Jadi mungkin kalau dibacakan akan lama sekali. Nanti mungkin teman-teman bisa bertanya langsung kepada Umi Irena. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Umi Irena Handono untuk menyampaikan kajian pada pagi ini yang pertama kali tentang iman dan akal. Kami persilahkan, monggo Umi Irena Handono. Waktunya 60 menit, tapi jika masih ini kami persilahkan. Ya. Silahkan Umi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, atau saudara-saudara seiman dan seakidah yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita dahului acara kita dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah, serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah wa salatu wa salamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji dan syukur marilah semata-mata kita panjatkan kehadirat Allah yang telah berkenan mengatur hidup kita, yang karena rahmatnya semata alhamdulillah kaji kita di pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa setiap saat senantiasa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya. Semoga rahmat Allah dan barokahnya senantiasa menyertai seluruh umatnya kapanpun dan dimanapun, dan teristimewa kepada kita yang hadir bersama di pagi hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, atau saya sebut saudara-saudara, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bahasan kita pagi ini adalah antara iman dan akal, atau akal menuju iman. Ini adalah bahasan yang cair, yang sederhana, namun juga sekaligus memang membutuhkan keseriusan untuk berpikir. Mengapa demikian? Karena nampak sekali dari pemaparan ini bahwa akal dan iman bagi kita tidak sama dengan orang-orang yang di luar kita. Makna iman itu nanti akan sangat jelas di dalam agama kita. Dengan uraian ini akan sangat clear, tapi sekaligus kita tahu ternyata beda dengan pemahaman yang lain. Umi mulai, apa sih pentingnya akal sehingga kita angkat dalam kajian kita? Coba kita saksikan kata akal itu disebut dalam Al-Quran sebanyak 49 kali. Sedangkan kata kerja ta'qilun diulang sebanyak 24 kali. Dan kata kerja yaqilun diulang sebanyak 22 kali. Sedangkan kata kerja aqala, naqilu, yaqilu masing-masing terdapat 1 kali. Yang menarik adalah penggunaan bentuk pertanyaan negatif yang bertujuan memberikan dorongan dan membangkitkan semangat. Seperti misalnya kata afala taqilun, itu diulang sebanyak 13 kali dalam Al-Quran. Nah, semua ini menunjukkan demikian pentingnya akal bagi manusia untuk menuju keimanan. Next. Contoh, kita lihat surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahnya kita saksikan. Ini ada tolong di-clear. Nah, terjemah surat Al-Ikhlas. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah
adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Umi ulas. Dialah Allah. Allah itu yang Maha Esa, hanya satu. Allah itulah tempat bergantung segala kepadanya. Segala sesuatu bergantung kepadanya. Allah adalah Tuhan yang bergantung. Allah adalah yang disembah, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Artinya apa? Allah itu tidak mempunyai keturunan dan tidak mempunyai leluhur. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Apalagi melebihi dia. Karena dia bukan makhluk. Dia adalah zat. Dia bukan makhluk. Kalau makhluk beranak pinak, termasuk manusia mempunyai keturunan, mempunyai leluhur, tapi Allah itu adalah pencipta semuanya, semua makhluk yang ada di langit, menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itulah Allah. Oke, next. Nah, kalau disebut akidah Islam, apa sih akidah Islam itu? Akidah Islam itu adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada para malaikatnya. Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada para rasul. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada qada dan qadar. Baik buruk dari Allah. Mencakup 6 hal ini. Akidah Islam. Sekali lagi, beriman pada Allah, pada para malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada para rasul, pada hari akhir, pada qada dan qadar. Baik dan buruk dari Allah. Oke, itu akidah Islam. Next. Nah, iman itu apa? Coba kita bahas. Next. Tolong diperhatikan. Iman itu bermakna pembenaran yang pasti. Yang sesuai dengan kenyataan. Yang muncul dari dalil atau bukti. Itulah iman. Jadi ada unsur apa? Unsurnya adalah pembenaran yang pasti. Pembenaran yang pasti. Benar. Benar yang pasti. Yang sesuai kenyataan. Memang nyatanya begitu. Ya memang benar. Kenapa? Ya kita bisa lihat bahwa sesuai dengan kenyataan. Lalu syaratnya apa? Muncul dari dalil atau bukti. Jadi sekali lagi, pembenaran yang pasti, ya, sesuai kenyataan,
kemudian punya dalil, muncul dari dalil. Dalil itu apa? Bukti. Itu iman. Sementara yang lain selain Islam, nanti akan kelihatan perbedaannya. Selain Islam, iman itu ya pokoknya percaya. Pokoknya percaya. Jadi nggak perlu sesuai kenyataan, nggak perlu dalil, nggak perlu kepastian, pokoknya percaya. Oke, next. Silakan. Nah, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kalau iman tapi nggak pakai dalil? Gimana? Sekali lagi, bagaimana kalau beriman tapi tanpa dalil? Ya berarti tidak ada pembenaran yang bersifat pasti. Sekali lagi, tidak ada pembenaran yang bersifat pasti. Nah, demikian betapa pentingnya dalil. Maka sekali lagi, iman dalam Islam itu adalah pembenaran yang pasti. Ini ya, pasti. Sesuai kenyataan, punya dalil atau bukti. Nah, iman tanpa dalil gimana? Ya tidak ada pembenaran yang pasti. Oke, next. Ada dua sifat dalil atau bukti, yaitu akli dan nakli. Akli, akal, adalah dalil yang diambil dari ilmu pengetahuan atau berasal dari penggalian hukum ijtihad ulama. Ini akal, akli. Nah, kalau nakli, dalil yang berasal dari wahyu, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nakli itu berasal dari wahyu. Dalil yang berasal dari wahyu, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Next. Semua dalil tentang akidah pada dasarnya disandarkan pada metode akliyah. Sekali lagi. Semua dalil tentang akidah pada dasarnya disandarkan pada metode akliyah. Next. Imam Syafi'i pernah berkata, ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf adalah berpikir dan mencari dalil untuk makrifat kepada Allah Ta'ala. Perenungan kolbu dalam kondisi orang yang berpikir tersebut dituntut untuk makrifat kepada Allah. Dengan cara seperti itu, ia bisa sampai pada makrifat terhadap hal-hal yang gaib dari pengamatannya dengan indera. Dan ini merupakan suatu keharusan. Mungkin agak berat ya istilah beliau,
Tapi mari kita jalani, kita akan paham. Dengan akal. Dengan kata sederhana, kata bahasa awam begini. Bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada tapi pakai akal? Next. Saya mengajak saudara untuk berbicara dengan, mohon maaf, standar yang bisa dipahami semua orang. Maka saya pakai pembahasan atau penyampaian yang orang awam pun ngerti. Kalau orang awam ngerti, maka seluruh orang berpikir pun akan paham, ngerti. Insya Allah, Ibu dan Bapak, saudara-saudara, kalau umroh, kalau haji, itu akan menjumpai bahwa di Arab ada orang Badui. Mereka disebut Arab Badui atau Beduin. Ya. Di Mekah ada, di Madinah ada. Beduin atau Badui adalah suku Arab nomaden yang hidup dengan cara sederhana dan selalu berpindah-pindah tempat tinggalnya, berpindah-pindah. Dan saat ini mereka hampir punah. Itu sebelah kanan bawah, itu adalah penggambaran atau foto seorang Badui. Pakaiannya sederhana. Dan di belakang foto, di belakang orang Badui itu, jauh di seberang, itu terlihat ada sebuah mobil pickup dengan bak terbuka. Ada apa ini mobil ini kok dipasang di foto ini? Ada kaitannya. Bukan kebetulan. Memang sengaja dipasang di situ untuk menunjukkan itu alat transportasi mereka saat bak terbuka. Kenapa? Ya untuk mengangkat termasuk tenda, yaitu tenda apa? Rumah mereka. Terus mengangkat rumput kering, mengangkat tempat-tempat hasil tempat-tempat susu onta mereka. Itulah yang mereka lakukan. Rumput habis atau makanan atau terlalu kering lagi begitu. Oke, berikutnya. Jadi mereka tidak memasuki lembaga pendidikan seperti umumnya sekolahan. Oke, next. Orang Badui ini ketika ditanya, dengan apa engkau mengenal Robmu? Kamu kenal enggak dengan Rob? Kalau kamu kenal dengan Robmu, dengan apa engkau mengenal Robmu? Kamu percaya bahwa ada Allah? Kalau kamu percaya, dengan apa kamu mengenal Allah? Ternyata orang Badui itu mampu menjawab. Jawabannya sangat sederhana, mungkin kita akan kaget. Dia bilang begini, mohon maaf ya, mohon maaf saudara, mohon maaf. Dia bilang, tai onta itu menunjukkan adanya onta. Dan bekas tapak kaki manusia menunjukkan pernah ada orang yang berjalan di situ. Nah, sederhana banget kan?
Jadi dia bilang, kalau di gurun pasir ada tai onta, maka menunjukkan di situ ada onta. Nah, kalau melihat ada bekas tapak kaki manusia, berarti apa? Pernah ada orang lewat situ. Jadi kalau ditanya, onta itu ada enggak di padang gurun ini? Ada. Kenapa? Itu tainya. Terus gurun ini pernah dilewatin orang enggak? Oh, dilewati. Bagaimana kamu tahu? Nah, itu telapak kakinya. Sederhana banget. Oke, next. Maka saudara-saudara, Al-Quran itu adalah bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Pencipta. Jadi kalau mau membuktikan mana buktinya kalau ada Allah itu Al-Quran. Kalau Allah itu ada, itu mana buktinya? Itu loh Al-Quran. Coba lihat, buka. Itulah bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Maha Pencipta. Nah, wujudnya Allah itu kan tidak kelihatan. Loh iya, karena Allah itu bukan makhluk. Tapi Allah itu adalah zat. Nah, ini. Coba kita lihat nih. Nih. Gambaran bintang, bulan, galaksi, macam-macam. Alam semesta. Beserta isinya. Itulah bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Maha Pencipta. Ya alam semesta ini. Tidak ada alam semesta ini kemudian ada dengan sendirinya. Apakah kita ini hidup dengan ada sendirinya juga? Apakah meja itu ada karena ada dengan sendirinya? Apakah kursi itu ada dengan sendirinya? Meja, kursi, dan semuanya pasti ada yang membuat. Alam semesta pasti juga dengan semua keteraturannya. Bagaimana siang, bagaimana malam, bagaimana bulan, bintang, kapan beredar, seluruh galaksi dan semuanya. Kenapa laut tidak melimpah semuanya? Kenapa kemudian ada terjadi tanah longsor dan semuanya? Alam semesta beserta isinya adalah bukti eksistensi keberadaan Allah Sang Maha Pencipta. Dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi kalau kita mau tahu tentang Allah ada atau tidak, satu, lihat Al-Quran. Kedua, lihat alam semesta. Ada pohon, ada bunga, ada macam-macam. Nah, bagaimana itu? Ada dengan sendirinya. Tidak mungkin. Semua itu ada yang menciptakan. Nah, kita lihat surat Al-Jatsiyah ayat 3-4. Umi langsung terjemahnya. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang beriman. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang yakin. Oke, next. Apa kesimpulannya? Akal dan indera manusia tidak mampu menjangkau wujud atau zat
zat-nya Allah. Tapi akal dan indera manusia mampu menjangkau eksistensi Allah. Nah, mohon maaf. Apa yang terjadi jika manusia memaksakan diri dengan akalnya berusaha mengenali wujud atau zatnya Allah? Tidak mampu dia. Contohnya apa? Di masing-masing tempat kita, saudara, di ruangan tempat kita Zoom, di masing-masing kita berada, ada yang di Jawa Timur, di Malang, dan seterusnya. Umi, saya yang berada di Sentul, mohon maaf, ruangan kita ini ada udaranya enggak? Sekali lagi, ruangan kita ini ada udaranya enggak? Ada, Umi. Insya Allah ada. Ada. Nah, kok Ibu bisa bilang ada? Bisa Ibu tahu wujudnya apa namanya? Ibu bisa melihat udara. Lah, kenapa Ibu? Bukan semua indera kita adalah alat pembantu bentuk daripada wujud daripada udara. Lalu pertanyaannya, apakah karena kita tidak bisa menangkap bentuknya udara, maka kita menyatakan, oh udara itu tidak ada. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Mengingkari berarti. Ya. Umi. Ya, boleh. Dan gambarkan udara seperti apa, indera kita tidak mampu. Tapi bahwa ada udara, ya memang kita menyatakan ada. Kenapa? Ya terasa. Ada udara, maka kita bisa bernapas, maka daun bisa bergoyang, dan seterusnya. Nah, berikutnya. Mustahil indera, akal atau indut atau zat Allah. Maka ketika ia berusaha terus, ketika manusia berusaha terus, maka justru akan tersesat. Sekali lagi, indera adalah, mohon maaf, panca indera itu adalah alat bantu. Alat bantu, jadi tidak bisa menjangkau secara keseluruhan dengan sempurna. Maka kalau dipaksain terus untuk ingin tahu wujudnya Allah, wujud zat Allah, maka dia justru akan terjebak pada personifikasi wujud Tuhan. Sekali lagi Umi ulangi. Kalau dia memaksa terus untuk mau tahu wujudnya Allah, melihat Allah, maka dia akan terjebak pada personifikasi wujud Tuhan. Apa yang disebut personifikasi wujud Tuhan? Tuhan diwujudkan sebagai manusia. Contoh, Ibu Bapak akan paham kalau melihat gambar ini. Ini ada dua gambar, atas dan bawah. Yang atas itu adalah Tuhan dalam peradaban Yunani kuno.
Namanya Zeus. Zeus adalah bapak dari para dewa atau bapak Tuhan. Tuhan Bapak. Tuhan Bapak dalam peradaban Yunani kuno adalah Zeus. Mereka gambar untuk memuaskan keinginan mereka, memuaskan nafsu mereka. Mereka gambarkan, oh Tuhan ini kayak begini gambarnya. Menurut peradaban Yunani kuno. Ternyata beda masa, beda peradaban, tapi yang dituhankan masih sama. Hanya nama saja yang berubah. Contohnya, kita lihat di peradaban Romawi. Romawi kuno. Jadi tadi kita Yunani kuno, sekarang Romawi kuno. Nama Tuhan mereka yang paling pangkat, bapak daripada para Tuhan, para dewa adalah Jupiter. No. Tadi Zeus memegang petir, katanya petir itu digambarkan kayak begitu. Terus kemudian kalau di peradaban Romawi itu Jupiternya ini. Oke, next kita lihat. Ternyata di peradaban Hindu kuno sampai yang modern juga ada penggambaran ini. Tuhan dipersonifikasi. Gambarnya seperti ini. Wajahnya banyak, tangannya banyak. Kita pindah lagi. Peradaban Cina kuno. Itu Umi salah, itu belum Umi ganti. Ya. Di peradaban Cina kuno sampai juga yang modern, juga mereka menyembah banyak Tuhan, banyak dewa. Itu yang paling gede di tengah, yang apa namanya, wajahnya merah, terus pakai apa namanya, berewokan itu, janggut hitam, ya. Dia itu adalah dewa perang. Terus kemudian di sebelah kiri orang tua banget. Itu adalah dewa kesabaran. Terus ada anak-anak kecil. Nanti juga ada kera. Nah itu Sun Gukong. Dan macam-macam lah. Macam-macam mereka. Iya. Nah peradabannya begitu. Nah kita pindah lagi. Peradaban Mesir kuno. Mereka juga menyembah banyak Tuhan. Banyak dewa. Itu coba. Ada fisiknya manusia, tapi kepalanya binatang. Binatang yang dianggap hebat. Maka ada Ra, ada Osiris, ada Horus, ada Isis, ya, dan macam-macam yang lain. Itu Mesir kuno. Nah, di semua zaman, di semua peradaban, karena dangkalnya akal manusia yang sombong selalu terjebak dalam personifikasi Tuhan. Jadi sekali lagi, semua zaman, semua peradaban, karena dangkalnya manusia, akal manusia yang sombong, mereka selalu terjebak dalam personifikasi Tuhan. Maksudnya apa? Itulah Tuhan selalu digambarkan berwujud manusia. Tapi di setiap zaman dan di semua peradaban, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan para nabi untuk menjadi penerang, untuk meninggikan akal manusia. Nah,
Ya, jadi istilah personifikasi. Tuhan itu dipersonkan. Tuhan itu diwujudkan. Diwujudkan, digambarkan ya, sebagai manusia. Jadi Tuhan itu dimanusiakan. Maka sampai ada Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Nah, oke, next. Ketika Tuhan dipersonifikasi sebagai manusia, dikatakan dalam Bible bahwa Tuhan bisa berjalan. Tuhan berjalan. Tuhan berjalan-jalan. Tuhan makan buah-buahan. Makan makanan yang lezat. Tuhan tidur. Tuhan capek. Setelah bekerja 6 hari, maka Tuhan istirahat. Maka disebut Sabat. Maka menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan terbatas kemampuannya? Mengapa Tuhan tidak bisa dilihat? Lalu muncul lagi mereka bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kemiskinan? Mengapa Tuhan membiarkan peperangan? Mengapa Tuhan membiarkan bencana alam? Nah ini seringkali muncul begini. Mereka salah paham. Salah paham dalam memahami Tuhan. Nggak ngerti mereka. Ternyata nggak kenal Tuhannya. Nah, itulah sebabnya, mohon maaf, bocoran ini, bocoran sebelum ending ya. Sebelum sampai ke endingnya nanti, bocorannya. Makanya orang Islam itu tidak pernah menggambar-gambarkan Allah. Karena umat Islam tidak mau terjebak pada personifikasi Allah. Ya. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan tadi tidak dibimbing dengan cara berpikir yang benar, dan tidak didasarkan pada dalil yang kuat, baik akli maupun nakli, akal dibiarkan berjalan liar, maka terjerumuslah manusia dalam ateisme. Apa ateisme? Pada pemahaman bahwa Tuhan itu tidak ada. Tidak mempercayai adanya Tuhan. Atau manusia mudah terjebak dalam sekularisme. Apa itu sekularisme? Memisahkan urusan dunia dengan agama. Atau manusia mudah terjebak dalam sosialisme atau komunisme. Apa itu? Menolak eksistensi Tuhan. Keduanya ini, sekularisme dan sosialisme, komunisme, sudah banyak di tengah-tengah umat Islam saat ini. Di tengah-tengah masyarakat Islam saat ini sudah banyak sekali. Awas, kalau tidak paham, kalau tidak cermat, tidak mustahil akan terpengaruh. Contohnya orang yang subuh sholat, kemudian berangkat bekerja, sampai di kantor, kemudian korupsi. Orang yang berpuasa Ramadan, kemudian sampai di kantor ketika zuhur, istirahat, karena Ramadan tidak makan, tapi ternyata dia keluar dari kantor bersama temannya, lawan jenis, maka mereka tanda kutip ada yang bubuk-bubuk siang dan seterusnya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Ketutupan, tertutup.
Ketika Imam Malik ditanya tentang ma'arsnya, beliau lama tertunduk, bahkan sampai mengeluarkan keringat. Berpikir keras. Setelah itu Imam Malik mengangkat kepala lalu berkata, persemayaman itu bukan sesuatu yang dapat diketahui atau diindra. Kaifiyah atau caranya bukanlah hal yang dapat dipahami. Mengimaninya wajib, tetapi menanyakannya adalah bid'ah. Salah. Maka jangan gambar-gambarin persemayaman atau arsnya Allah. Allah itu duduk di singgasana, singgasananya begini, terus kemudian ada yang berdiri di samping singgasananya Allah. Maka terus digambar singgasana, yaitu namanya khayal. Jangan. Sekali lagi, persemayamannya bukan sesuatu yang dapat diketahui. Akal, mohon maaf, indra tidak mampu ini. Kaifiahnya bukanlah hal yang dapat dipahami. Mengimaninya wajib, tapi menanyakannya salah, bid'ah. Oke, next. Akal manusia yang terbatas, ini harus diakui. Akal manusia yang kemampuannya terbatas tidak akan mampu membuat khayalan tentang zat Allah yang sebenarnya. Jadi membicarakan bagaimana Allah melihat, mendengar, berbicara, bersemayam di atas arsy-Nya dan seterusnya, itu kita nggak mampu. Sebab zat Allah bukanlah materi yang bisa diukur atau dianalisa. Zat Allah tidak bisa dikiaskan dengan materi apapun, termasuk dikiaskan sebagai manusia. Nah, jangan sampai ini terjebak dalam personifikasi Allah. Kalau kita memaksakan, maka cukuplah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Next. Berpikirlah kalian tentang makhluk atau ciptaan Allah, tetapi jangan kalian berpikir tentang zat Allah. Sebab kalian tidak akan sanggup mengira-ngira hakikatnya yang sebenarnya. Nah, demikianlah peran akal manusia dalam masalah keimanan. Akal itu apa? Akal itu adalah alat bantu menuju ke iman. Jadi bukan sumber keimanan. Sekali lagi, akal adalah alat bantu menuju iman, bukan sumber keimanan. Maka akal yang dibimbing wahyu akan membimbing manusia menuju derajat yang tinggi. Yaitu apa? Manusia yang mulia. Lalu, bagaimana dengan menggunakan akal kita menempuh jalan menuju iman?
Nah, kalau ini nanti kita akan masuk dalam bahasan berikutnya. Nah, artinya apa? Artinya untuk fase ini saya ingin menunjukkan kepada kepada saudara-saudara seluruhnya bahwa kalau sampai kita ini ingin memperjelas seperti yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Bani Israel ini memaksa Nabi Musa alaihissalam untuk menunjukkan, mengenalkan Bani Israel kepada Allah. Ya Musa, engkau telah menjadi pembimbing kami. Engkau mengatakan bahwa kami ini hamba Allah. Allahmu itu yang mana? Kenapa kok kamu umpetin terus? Tunjukkan supaya kita ini lebih beriman. Tunjukkan Allah itu kayak apa wujudnya. Nabi Musa memberikan penjelasan, mereka tidak mau menerima penjelasan sampai Nabi Musa itu tersudutkan. Akhirnya Nabi Musa naik ke Bukit Turzina, kemudian Nabi Musa menyatakan kepada Allah, ya Allah, umatku ya Allah. Umatku ya Allah, mereka ingin melihatmu ya Allah. Mereka tanya kepadaku ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Maka Allah berfirman, hai Musa, lihatlah gunung itu. Ketika kemudian Nabi Musa itu menengok, melihat ke gunung itu meledak, meletus, dan Nabi Musa terlempar pingsan. Dan untuk berapa saat tidak mampu melihat apa-apa. Itulah. Maka Allah itu yang bagaimana? Allah kita itu seperti apa? Baca itu surat Al-Ikhlas. Sementara mereka masuk dalam personifikasi, mereka-mereka yang di luar Islam terjebak di situ, mereka gambarkan. Contohnya yang gambar-gambar tadi. Dan gambar-gambar tadi itu adalah sebagian kecil. Umi bisa menampilkan gambar-gambar yang jauh lebih banyak. Contohnya di gereja. Gereja itu mempunyai banyak sekali gambar Yesus. Yesus siapa? Nabi Isa. Tapi oleh mereka pertuhankan. Dengan nama Isa menjadi Yesus. Maka ada Yesus kulit putih, ada Yesus kulit kuning, kulit hitam, kulit merah, macam-macam. Itu digambar-gambarkan. Sekali lagi itulah sebabnya umat Islam tidak pernah mau dan tidak pernah boleh untuk menggambar-gambarkan Allah dan kekuasaannya. Rasulullah pun tidak boleh digambar. Karena kalau manusia sudah mencoba untuk menggambar-gambar itu, dia pasti terjebak dalam personifikasi. Nah, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Ibu moderator, silakan. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi demikian tadi teman-teman sekalian apa yang sudah disampaikan oleh Umi Irina Handono. Jadi akal itu adalah sesuatu karunia Allah, alat bantu.
dan hanya dikaruniakan kepada manusia yang dapat menuntun kita kepada iman. Iman yaitu percaya kepada Allah dengan pembenaran. Namun akal saja tidak mampu untuk melakukannya itu. Jadi harus dibimbing dengan satu dalil yang kuat. Dalil yang kuat ini adalah wahyu, atau kita bisa biasa menyebutkan Quran, Al-Quran, dan hadis. Jadi demikian secara singkat mungkin yang disampaikan oleh Umi Irena Handono. Nah, selanjutnya kepada semuanya, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada Umi Irena. Silahkan kalau ada pertanyaan. Iya, saya pengen tanya. Baik, silahkan. Ini dari Mbak Emi, Umi Irena. Mbak Emi. Silakan. Iya. Emi. Begini, saya mau menyambung tadi itu bagian akhir dari yang disampaikan Umi Irena, bahwa ada Tuhan-Tuhan bermacam-macam Tuhan ya. Antara lain Tuhan Yesus untuk orang-orang kulit hitam. Saya tuh heran, suatu saat tuh saya melihat gambar berbeda. Kalau di sini di Jawa, saya lihat Tuhan Yesus tuh seperti orang Belanda, tinggi besar, dengan janggut seperti itu, jenggot maksud saya ya, matanya biru. Lah kok suatu saat saya lihat ada Yesus itu kecil, kepalanya berambut keriting, warnanya hitam, dan itu sama-sama disebut Jesus, begitu ya. Jadi ternyata itu yang diilustrasikan oleh Umi Irena Handono tadi ya. Alhamdulillah kita di sini dipertemukan sebagai Muslim yang tidak terjebak oleh keinginan untuk menggambarkan Tuhan seperti tadi itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya Tuhan kita itu sebagai orang Jawa pakai bebet, pakai belangkon begitu ya. Sementara Tuhan suami saya yang orang Madura itu pakai baju hitam, lurik-lurik, dan pakai belangkon yang khas Madura itu. Ya. Nah, begitu. Monggo ditanggapi Ibu Irena. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu Emi. Nah, itulah sampai-sampai memang betul kalau di Jawa, ya kalau di Jepang pakai kimono, ya. Nah, kemudian kalau di Jawa, terutama Jawa Timur, maka mohon maaf, Jawa Tengah maksud saya, ini saya agak, mohon maaf, saya agak terganggu dengan suaranya. Tolong ibu-ibu atau saudara-saudara yang tidak berkepentingan untuk ini di mute ya. Nah, alhamdulillah baru sepi ini. Nah, iya Ibu Emi, betul sekali yang Ibu Emi katakan. Itulah buktinya kalau manusia memaksakan diri, ya ingin tahu, padahal alat bantunya, ya jangan menganggap alat bantu itu sebagai sumber pengetahuan gitu ya. Memaksakan diri ya akhirnya itu menggambar-gambarkan Tuhan, menggambar-gambarkan Tuhan menurut kemampuan daya khayalnya masing-masing. Di Amerika tahun yang lalu terjadi cara berdakwah itu macam-macam ya. Mereka menyebutnya misi atau pendeta, masing-masing caranya berbeda-beda. Ada pendeta kulit hitam ya, di kelompok masyarakat Kristen kulit hitam. Nah, pendetanya ini memperagakan
misinya atau kalau kita sebut dakwahnya itu dengan cara membawa patung-patung dan membawa lukisan-lukisan Yesus. Terus kemudian dengan atraktif pendeta itu tanya, siapa ini? Nah, yang ditunjukkan itu adalah Yesus kulit putih, mata biru, seperti Ibu Emi bilang. Terus kemudian sama pendeta itu, apakah Tuhan kita seperti ini? Tidak, dia jawab sendiri. Ini Yesus rasis ini katanya. Dipukul sampai lubang gitu, sobek itu apa namanya lukisannya. Ya cara-caranya mereka macam-macam ya, cara-cara melaksanakan apa ya kampanye pemikiran atau apalah begitu ya. Caranya seperti itu. Jadi mau tidak mau kalau sudah seperti itu ya sepertinya nggak elok lah, cara yang kurang elok ditempuh. Gara-gara apa? Sekali lagi manusia mengukur kemampuannya, mampu membuat segala-galanya. Padahal dia ini, mohon maaf, mempunyai keterbatasan. Manusia dengan apa namanya badannya, dengan ruhnya, badan dan seringkali disebut badan dan jiwa. Kita seringkali juga mendengar ungkapan, ia telah berpulang. Orang meninggal disebut dengan istilah ia telah berpulang. Berpulang mana? Berpulang ke rahmatullah. Orang Kristen bilang berpulang ke rumah Bapa yang ada di surga. Lah, nih. Telah berpulang ke rumah Bapa yang ada di surga, kata mereka. Lah, jadi apa yang dimaksudkan pulang di sini? Dalam agama kita berpulang itu istilah orang meninggal. Ia telah berpulang ke hadirat Allah. Apanya yang pulang? Ruhnya yang pulang. Jasadnya yang mana? Jasadnya dikebumikan. Karena jasad kita ini dari tanah kembali kepada tanah. Ruh kita pulang menghadap ke hadirat Allah. Nah ini. Selama kita memakai peralatan di bumi, peralatan badan kita, fisik kita, termasuk indera kita, kita tidak akan mampu. Dan bagaimana akhirat kita, itu adalah suatu yang gaib. Tidak banyak untuk bisa diulas. Pengetahuan kita sangat-sangat terbatas tentang hal itu. Tapi akhirat itu abadi. Nah, ini. Silakan. Masih di mute, Ibu. Tolong mute-nya dilepas. Alhamdulillah, matur nuwun Umi Irena. Baiklah, demikian tadi jawaban dari Umi Irena. Mudah-mudahan Mbak Emi bisa difahami. Ada lagi yang mungkin bertanya? Oh, ini ada Mas Levi nih melambaikan tangan. Monggo. Ini dari Mas Levi, Umi Irena. Assalamualaikum. Silakan, Pak. Bu Umi, saya mau tanya ini ya. Kita tahu ya bahwa banyak sekali orang-orang pandai ya, cerdik pandai, khususnya orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu kan pinter-pinter, pandai segala macam gitu ya. Bahkan sering sekali mengetahuilah bahwa agama Islam itu agama yang benar gitu ya. Bapak, mohon maaf Pak, saya himbau dulu Ibu yang tidak berbicara tolong di mute. Silakan. Terima kasih. Ya. Nah, kita tahu banyak orang-orang pandai yang bahkan
bahkan mereka istilahnya membanding-bandingkan lah ya antara agama yang satu dengan agama yang lain sampai mereka bisa menyimpulkan oh ternyata agama Islam lah yang paling benar begitu ya. Tetapi kenyataannya mereka mengetahui bahwa agama Islam itu benar, tapi mereka secara iman tidak berubah atau berpindah agama gitu ya. Kenapa hal itu kok bisa terjadi Om ya? Ya, jadi ada orang yang tahu sudah meneliti, ya, sudah meneliti dan tahu. Mohon maaf, saudara-saudara mungkin di mute ya. Nah, oke. Jadi mohon maaf, ada orang yang sudah meneliti dan sampai kepada pengetahuan bahwa Islam itu agama yang benar. Tapi nggak mau jadi Islam gitu ya Pak ya? Pertanyaannya gitu ya Pak ya? Jadi tahu Islam benar, tapi nggak mau jadi Islam. Kenapa? Macam-macam penyebabnya Pak. Antara lain, mereka merasa gengsi. Antara lain, mereka sengaja membutakan dirinya. Yang membutakan dirinya ini, lalu kemarin mereka mendalil, pokoknya aku seneng gitu. Aku seneng kalau apa namanya dalam agama yang itu. Islam itu repot. Kalau mereka ini enak, santai, pokoknya ingat, eling, sudah selesai. Kalau mereka ini bisa seminggu sekali ke gereja, kalau enggak setahun sekali, kalau enggak ya sudah kapan saja, kalau enggak bisa ya sudah enggak apa-apa. Yang penting kan dosanya sudah ditebus. Mereka mengatakan kita ini ribet. Nah, itulah mereka sehingga mereka ini memunculkan pemikiran sekularisme. Dan pemikiran sekularisme itu sangat cocok untuk mereka. Jadi mereka ini sampai-sampai di dalam kitab sucinya juga menyatakan, berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan, dan berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Nah ini. Jadi artinya bedakan antara dunia dan akhirat. Kalau dunia ya dunia ini kita harus bekerja. Kalau akhirat yang masuk wilayah akhirat gimana? Akhirat itu sesudah mati yang diperlukan doa. Maka mereka sholat ya. Atau kalau yang di luar Islam, orang Islam yang terpengaruh itu ya sholat, tapi yang lain-lain jalan terus. Yang dosa jalan terus. Nah mereka nggak takut berbuat dosa. Kenapa? Nah, kan sudah ada penebus dosa. Nah ini. Inilah cara-cara mereka. Sehingga mereka itu, maka Al-Quran pun sudah memberikan peringatan kepada kita. Mereka itu kau beri peringatan atau tidak, orang-orang yang sudah membutahkan dirinya percuma. Mau kau beri peringatan atau tidak, mereka tetap begitu. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan, bukan memaksakan. Ini beda dengan mereka. Kalau mereka di dalam kitabnya, kitab yang sudah diubah-ubah itu, mereka selalu mempunyai keinginan untuk membuat orang lain seperti mereka. Dengan istilah mencari domba yang sesat. Di seluruh penjuru dunia. Dan itulah yang mereka lakukan. Sementara dalam Islam dinyatakan la ikroha fidin. Lakum dinukum waliyadin. Nah ini. Dan dalam dalam akhir tahun seperti ini, akhir tahun Masehi, itu dia.
itu banyak sekali itu mereka menunjukkan diri. Banyak sekali daya pick up mereka. Dan kalau umat Islam tidak berhati-hati, umat Islam bisa saja terjebak oleh mereka. Ini yang kita wajib waspada. Barangkali itu jawaban saya. Jadi ada orang yang betul-betul sudah meneliti dan tahu Islam benar, tapi mereka pakai satu alasan, nggak mampu jadi Islam. Islam tuh aduh ribet, aduh nggak kuat dan sebagainya. Itulah yang terjadi. Terima kasih Umi Irena jawabannya. Nah, ini sudah ada antrian lagi Umi Irena. Untuk yang pertama saya persilakan Mas Hari Ruscahyo, Pak Hari Ruscahyo untuk menyampaikan tanyanya. Monggo Pak Hari. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama Pak, silakan. Terima kasih Umi. Pertanyaan saya gini Umi, saya itu bukan bingung mendengar bagaimana pernyataan Gus Syihab tentang membolehkan mengucapkan hari Natal. Tapi saya juga paham sekali bahwa Hamka itu sampai keluar dari MUI karena tidak mau mengucapkan hari Natal. Nah sekarang pertanyaan saya gini, bagaimana orang sepandai Gus Syihab itu menyatakan seperti itu? Itu yang saya sulit untuk bisa pahami. Terima kasih. Iya, Mak. Saya juga heran, sama seperti Bapak. Jadi orang yang sudah berilmu kayak begitu, ternyata kok juga masih nggak paham. Tapi Pak, kalau kita mau menyadari, ternyata kita ini harus mengakui kita ini penuh dengan keterbatasan. Seorang, mohon maaf, seorang yang demikian pinter, tapi tentu dia pinter di bidangnya. Artinya apa? Saya ingin menyatakan dengan bahasa yang sangat sederhana, ada seorang dokter, bahkan dia menjadi guru besar. Dia sangat pandai. Misalnya saja mungkin ahli bedah syaraf atau ahli psikologi darah. Pinter banget. Dia berangkat Pak ke kampus. Ternyata sebelum sampai di kampus dia mempunyai kendala. Kendaraannya itu ternyata bannya bocor. Bannya bocor. Sopirnya tidak mampu. Maka mencari orang tukang tambal ban, Pak. Tukang tambal ban itu hanya lulusan SMP, Pak. Dalam waktu singkat diperbaiki, profesor nggak bisa apa-apa. Drivernya juga nggak mampu. Yang dicari anak SMP ini untuk membetulkan bannya. Sangat simpel, Pak. Ternyata pengetahuan tambal ban profesor tidak mampu. Keterampilan tambal ban seorang profesor tidak mampu. Seperti beliau yang Bapak sebut tadi, memang beliau pakar di bidangnya. Tapi barangkali beliau tidak pernah mempelajari atau memakari. Gitu ya. Beliau tidak pernah memakari tentang kristologi. Demikian pula Pak, mohon maaf, seorang dokter gigi
Ketika giginya sakit, dia pun harus ke dokter yang lain, Pak. Bahkan seringkali seorang dokter gigi, ketika istrinya giginya sakit, istrinya tidak percaya kalau dioprek sama suaminya, atau suaminya pun nggak bisa, aku ngeber gigi istriku, kamu ke temanku aja deh. Nah itu. Ternyata kita sangat terbatas, Pak. Kita bisa menjadi ahli, tapi tidak semua keahlian bisa kita kuasai. Kita sangat terbatas. Itu ya, Pak ya. Satu lagi, Bu. Ya, silakan, Pak. Saya sering kasihan sama saudara atau teman dekat saya yang beragama selain Islam. Saya akan sanksinya berat sekali, ya, akan di neraka, pasti akan di neraka ya. Itu sebetulnya apakah kita wajib untuk memberitahu mereka bahwa itu adalah ada seperti itu sih, ada siksanya, atau biarkan mereka memahami sendiri kan? Oh, sekarang semua terbuka, semua ada di mana-mana, ada kewajiban mereka sendiri untuk mengetahui. Ya, terima kasih, Pak. Batasannya adalah menyampaikan, Pak. Menyampaikan itu macam-macam metodenya. Bisa menyampaikan secara verbal, bisa menyampaikan dengan memberinya buku, atau bisa memberinya kalau zaman sekarang pakai link gitu ya, Pak ya. Atau misalnya dengan bahasa bertutur bisa juga. Tapi batasannya menyampaikan, Pak. Sampai kepada posisi Bapak menyampaikan itu benar. Itu memang kita oleh Allah pun diperintahkan, katakanlah, nah ini Pak, katakanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi Bapak posisinya di sini. Tapi kemudian yang tidak boleh adalah Bapak memaksakan dia, atau Bapak punya ambisi pokoknya, nah itu enggak boleh, Pak. Itu di luar kemampuan kita. Demikian adilnya Allah. Allah itu menciptakan surga dan neraka. Allah tidak pernah menyatakan, hai fulan, kamu aku takdirkan masuk surga. Tapi fulanah kamu aku takdirkan masuk neraka. Tidak ada, Pak. Surga dan neraka itu pilihan hambanya. Kita tidak bisa memaksakan. Tidak boleh memaksakan. Ya alhamdulillah kita Islam. Bapak Islam, saya Islam. Semua kita yang dalam Zoom ini Islam. Alhamdulillah. Kita syukuri itu. Apa jadinya kalau kita nggak Islam? Na'udzubillah min dzalik. Maka kita syukuri itu. Jangan sampai karena seorang yang ingin kita, orang itu juga menerima hidayah Allah, tapi sampai mengurangi rasa syukur kita. Nggak boleh, Pak. Kita hanya bisa sebatas menyampaikan. La ikraha fiddin. Nah, kalau dia sudah milih, oh itu aku paling seneng kok dengan punyaku itu. Walaupun punyaku itu enggak benar, tapi aku seneng. Nah ini mau apa kita? Kita nggak bisa maksa. Aku seneng, pokoknya aku seneng itu kok. Walaupun itu keliru, tapi pokoknya aku seneng, ya udah. Mau apa lagi? Itu ya Pak ya. Yang ada itu takut tersinggung. Itu yang saya rasakan itu. Ya, kasih aja buku, Pak. Atau kasih link, suruh buka. Kalau ada waktu, kalau mau tahu silakan buka. Iya. Terima kasih, Umi. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Umi. Ini sebenarnya waktunya sudah harusnya lebih. Apakah Umi masih bersedia menerima satu pertanyaan lagi, Umi? Terakhir ya, Bu ya. Insya Allah. Terima kasih, Umi Irena. Ini monggo Mbak Lilis.
Terima kasih Bu Umi. Terima Iya. kasih Umi Irena. Ini kebetulan hostnya juga bernama Bu Umi Irena. Alhamdulillah. Bu Umi, kebetulan dulu saya sudah 2 kali ketemu dengan Umi, 2 kali di Masjid Narul Hayat Cikampek, Bu Kujang. Iya, kemudian juga saya pernah berkunjung ke pesantren Umi di Sentul bersama ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Narul Hayat Pupuk Kujang. Alhamdulillah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di sini. Ya, Alhamdulillah. Ini panitia yang berjasa. Alhamdulillah. Ya, Umi, ada yang ingin saya tanyakan. Ini alhamdulillah saya sebagai Muslim yang sejak lahir memang tidak usah repot-repot itu ya, harus mencari, harus apa itu seperti yang dilakukan oleh Umi ya. Yang ingin saya tanyakan itu apakah di agama Umi sebelumnya atau ya Katolik ataupun Kristen itu juga ada lembaga seperti yang di kita itu seperti apa, mualaf center gitu ya kan, karena yang saya ketahui beberapa artis yang kalau kita istilahkan murtad itu kok menjadi semakin kuat itu iman Kristennya ya, sehingga mereka seperti dididik untuk akhirnya menjadi pendeta atau ya yang sering bicara mengenai agamanya. Itu yang ingin saya tanyakan, apakah di mereka itu juga ada lembaga yang menguatkan orang-orang yang pindah ke agama ke agama mereka gitu loh. Seperti di kita ada mualaf center itu, dan saya juga ingin tahu perkembangan dari itu yang mualaf yang dibina oleh Umi Irena waktu itu, kan banyak bercerita ya tentang betapa harus berat sekali gimana menguatkan iman para mualaf itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah Bu Lili, terima kasih kita berjumpa kembali. Sudah lama banget dan alhamdulillah kalau Bu Lili ke ini silaturahmi kembali. Bu Lili sudah bisa Lilis ya, Bu Lilis ya. Bu Lilis juga sudah bisa menyaksikan banyak perkembangan, sarana juga menjadi lebih lengkap, dan mudah-mudahan semua ini semakin menimbulkan semangat juang kita menjadi lebih tinggi lagi. Ya betul Bu Lilis, mereka ini bahkan mempunyai keorganisasian yang rapi. Ya. Jadi mereka ini sebagaimana di dalam tuntunan agama kita juga ada suatu kata-kata yang perlu kita camkan, kalimat-kalimat yang perlu kita ingat, yaitu antara lain suatu kebatilan terorganisir akan mampu mengalahkan yang hak apabila yang hak itu amburadul. Ini harus kita camkan benar-benar. Jadi mereka ini terorganisir. Ya walaupun mereka batil. Mereka mempunyai kursus macam-macam. Sekali lagi walaupun mereka batil. Nah sementara kita benar hak. Tapi kalau kita amburadul, seperti misalnya anak orang Islam tapi nggak belajar Islam. Tapi KTP-nya Islam. Perilakunya bisa-bisa juga kayak mereka. Atau lebih parah. Misalnya. Dan ini. Jadi artinya apa? Sudah waktunya jangan menunda-nunda lagi. Contoh soal saja. Sudah waktu, maaf, Umi teruskan kalimat. Sudah waktunya untuk kita kembali ke Al-Quran hadis. Jangan tunda-tunda lagi. Mohon maaf.
umat Islam yang stuck. Ibaratnya seperti lari di tempat. Pengajian banyak yang tutup. Bahkan masjid juga banyak yang masih tidak menyelenggarakan kajian secara besar-besaran seperti dulu. Kenapa? Takut kalau menjadi klaster COVID dan sebagainya. Tapi ternyata di luar berita, atau katakanlah karena berita itu adalah untuk mereka, kita tidak banyak tahu. Mereka itu justru di saat-saat pandemi ketika kita duduk termenung atau ada yang bengong, tapi mereka itu aktif berbuat. Mereka membuat program terus. Ini kita yang kalah. Dalam berstrategi itu mereka lebih rapi. Kita terlena. Karena kita sudah yakin banget Islam agama yang hak. Tapi terus apa penjabarannya dalam kehidupan? Enggak berbuat. Kita cukup menjadi tahu, tapi kita tidak mengamalkan. Nah ini. Kita tahu agama kita yang hak, tapi tidak kita amalkan. Al-Quran tidak menjadi panduan kehidupan kita. Itu kan banyak banget. Banyak sekali orang-orang seperti itu. Al-Quran tidak sebagai pedoman hidup. Bahkan tidak mustahil banyak orang pandai, orang-orang Islam yang menekuni berbagai disiplin ilmu agama. Berbagai jenjang pendidikan juga mereka sudah lampaui, tapi mohon maaf mereka sebatas memahami Islam itu sebagai sains. Nah, ini bahaya, bukan sebagai way of life. Nah ini yang bahaya. Nah hendaknya kita saat ini kembali apa? Menekuni Quran, hadis, dan menjadikan Quran itu sebagai way of life. Bukan hanya sebatas sains. Nah, itu barangkali ya Bu Lilis ya. Jadi memang kita nggak boleh berhenti, kita nggak boleh cepat puas diri, karena prestasi kita ini masih apa ya? Memang prestasi kita ini masih belum prima. Yang prestasi prima aja masih berjuang untuk mempertahankan gitu. Lah kita banyak yang tidak begitu. Itu sebabnya marilah kita kembali menekuni dan mengamalkan ayat-ayat Allah dan mengkaji bagaimana percontohan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Barangkali itu, Ibu. Ya, terima kasih Umi Rena. Ini kebetulan ada titipan di chat, Umi singkat. Satu pertanyaan, Umi ini di chat ya. Ini dari Ibu Yeti Damayanti. Assalamualaikum, terima kasih Umi Irena, luar biasa pencerahan yang telah Umi berikan kepada kami pagi ini. Mohon izin bertanya Umi Irena, buku atau topik apa yang baiknya saya kirimkan untuk saudara kita yang murtad agar bisa kembali ke jalan Allah? Soal buku, Ibu coba teliti dulu sahabat Bu Yeti, itu hobinya apa? Hobi orang membaca dengan hobi orang yang lain lagi juga beda. Jadi sesuaikanlah dengan hobinya dia. Misalnya kalau dia senang diskusi, coba dia senang diskusi apa? Pilihkan buku yang 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 juga mampu membawa dia pada alam yang dia merasa senang di situ. Kita dakwah di sana, insya Allah. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa
dakwah itu bisa disampaikan dengan berbagai macam cara. Ketika kita berhadapan misalnya dengan seorang dokter, ya mari kita berbicara dengan keilmuannya. Al-Quran banyak mengupas tentang hal itu. Ketika kita berbicara dengan seorang arsitek, marilah kita berbicara dengan keilmuannya. Al-Quran banyak menjelaskan tentang hal itu. Ketika kita berhadapan dengan seorang peneliti, misalnya bintang, barangkali yang bukan barangkali tapi paling tepat adalah kita berbicara tentang keilmuannya. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran tentang hal itu. Ketika kita berbicara dengan orang yang berbasic kelautan, kita berbicara tentang kelautan, tentang laut. Insya Allah itu akan sangat menarik. Karena Al-Quran itu sangat lengkap. Insya Allah. Itu ya Bu Yeti ya. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah khair Umi Irena Handono telah meluangkan waktu dengan kita untuk sharing dan memberikan satu wawasan yang sangat luar biasa, sehingga mudah-mudahan untuk kami semua dapat menambah iman dan menambah keyakinan kita dan menambah kekuatan di dalam hati kita untuk melangkah menuju jalannya. Amin ya rabbal alamin. واجعل